oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara statement Zulkifli, banyak ustadz mengimani kalau Allah SWT itu ternyata Muhammad. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan murtadin yang tentu saja memberikan sebuah pemaparan edukasi dan juga penginjilan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Di mana di sana ada penjelasan mengenai Tuhan Yesus Kristus, dan ini sangat bagus sekali karena pengajaran-pengajaran yang disampaikannya. Ya, dan juga kita bisa terbuka wawasannya, dapat ilmu dari agama sebelah. Kenapa? Karena selama ini teman-teman sekalian mereka sibuk untuk menyerang kekristenan, menyerang iman kita. Sementara mereka sendiri tidak sibuk untuk membahas iman dan kitab suci serta nabi dan Tuhannya. Ternyata teman-teman sekalian mereka mengklaim Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 itu tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, lalu diklaim itu adalah untuk baginda Muhammad. Oleh karena itu akhirnya murtadin ini, ya, Ibu Fatimah Sakidah meluruskan, menjawab teman-teman sekalian dengan memberikan sebuah data. Kalau seandainya ya orang Islam sendiri tidak mengetahui bahwa Allah yang mereka sembah selama ini adalah wujudnya, hakikatnya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu disamakan dengan Allah. Ya, jadi ada videonya, ada para ulama ya yang membahas demikian, dan inilah yang diuraikan oleh murtadin dalam video ini. Oleh karenanya, saya langsung mengajak kita untuk menonton videonya supaya kita sama-sama diberkati dan kita mendapatkan pengetahuan yang baru soal agama. Berikut videonya. Oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara statement Zulkifli, banyak ustadz mengimani kalau Allah SWT itu ternyata Muhammad. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya kebahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Wah, semakin hari ajaran Islam semakin jelas terlihat ya. Kalau dulu sih hanya sibuk membaca dan menghafal saja. Sepertinya sekarang banyak orang yang ingin tahu dan ingin mengetahui isi kitabnya. Non-Muslim suka mempertanyakan pada umat Islam, katanya Allah itu Maha Satu alias Tunggal. Tapi kenapa kalimat Quran Allahnya setiap bicara pada Jibril menggunakan kata kami ya? Contohnya dalam Quran, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35. Nah, pertanyaannya, siapakah kami ini? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran selalu menggunakan kata kami.
Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Sekali lagi, siapakah yang dimaksud kami ini? Apakah Allah, Jibril, dan Muhammad? Dan siapakah yang menciptakan manusia menurut Al-Quran? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Nah, jika demikian, siapakah yang layak menerima pujian dan penghormatan? Allah, Jibril, atau Muhammad? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau Allah dan malaikatnya saja memberi salam penghormatan pada Muhammad, sudah barang tentu Muhammad lebih terhormat dari Allah dan malaikatnya dong. Yang jadi pertanyaannya adalah, hal kebaikan apa yang diberikan Muhammad pada dunia sehingga Allahnya saja bahkan malaikat itu memberikan penghormatan kepadanya? Bahkan ada fatwa bahwa pengikutnya wajib mengamalkan sunnahnya Muhammad. Dari Al-Quran, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah. Sungguh dengan jumlah kalian, aku akan memperbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta, hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu merupakan tameng. Tuh, yang berduit, ikuti sunnah Rasulmu untuk membuat program poligami karena bisa memperbanyak umat. Itu katanya tadi ya. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, tidak. Ia kemudian berkata, menikahlah karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya. Maaf ya, ini bukan kata-kata saya, tapi kata dari hadisnya. Saya cuma ngebaca doang. Nah, kalau ustadz saja pada mampu untuk berpoligami, ya tentunya mereka banyak harta. Gimana pengusaha yang banyak duitnya? Lebih baik. Karena itu, bagian perintah Allah dan Muhammad yang katanya wujudnya Allah, menurut para ustadz-ustadznya tadi, dalam Bukhari 4681, umat terbaik adalah banyak wanitanya. Banyak orang mendengar kalam ini. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Sering dengar ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, Rabbahu. Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan redaksi yang berbeda. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik qalbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jika tadi ada ustadz yang mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 dalam kitab kami itu menyebutkan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kemudian ustadz yang satunya tadi juga menyebutkan bahwa Muhammad adalah wujud Allah itu sendiri. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Allah itu cuma nama. Jika Muhammad adalah wujud Allah itu sendiri, sudah barang tentu Muhammad bukanlah manusia. Dan jika Allah hanya sekedar nama, berarti Allah itu bukan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana cara umat Islam mengenal sesembahannya? Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik qalbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika Allahnya bisa dikenali melalui insani atau dari fisik manusia, maka umat Islam membutuhkan pembenaran dari kitabnya orang Kristen. Kejadian 1 ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Artinya, jika Allahnya bisa dikenali melalui manusia, maka status laki-laki dan perempuan haruslah sama. Tapi kenapa wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat rendah dibandingkan laki-laki? Pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat sholat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, "Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak penghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid, dia tidak salat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah kekurangan agamanya." Nah, di sini sangat jelas bahwa wanita dalam Islam tidak bisa dijadikan gambar Allahnya. Tapi kenapa ustadznya berceramah cara mengenali Allahnya melalui kita manusia? Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya. Pertanyaannya, apakah wanita tidak bisa disebut mengenal dirinya? Padahal wanita kan juga manusia. Kalau cara mengenal Allahnya harus kenal dirinya, maka seharusnya tidak ada status yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dong. Laki-laki muslim boleh menikah lebih dari satu, tapi kenapa wanita muslimahnya tidak boleh? Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Elohim berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kalau sepadan artinya sama-sama memiliki hak yang sama juga. Tuhan gak mau didua. Tentu perasaan manusia juga begitu. Tapi bagaimana jika nasib wanita tidak dimanusiakan? Si bapak punya duit, terus mau nikah lagi, boleh kan? Terus si ibunya yang punya duit, boleh nggak menikah lagi? Pasti nggak boleh kan? Nah, ini buat perenungan kita semua ya. Coba tanya Pak Ustadz, apa alasan laki-laki boleh punya istri lebih dari satu, tapi perempuannya nggak boleh? Nggak cuma itu. Kenapa ada banyak ayat yang memfatwakan perempuan menjadi mayoritas dalam neraka? Jadi, yang benar gimana? Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Markus 12 ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Ketika hukum kasih itu juga kepada sesama manusia, maka seharusnya kita juga memahami apa yang mendukakan sesama kita. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya Tuhan juga memang gak mau didua. Jika Allah bisa dikenali melalui diri kita, harusnya perbuatan kita juga mencerminkan kekudusannya. Jadi, kalau mengaku bertuhan, hidupmu harus fokus pada kehendak Tuhan dan bukan keinginanmu sendiri. Makanya, jangan sok suci di depan kafir ya, yang ada malah diketawain. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Orang yang mengaku bertuhan bukan sibuk memenuhi keinginannya sendiri, tapi bagaimana yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mau memenuhi hasrat kedagingan itu mudah dan bukan gak bisa, tapi orang yang sudah mendapat pengampunan harus bayar harga. 1 Yohanes 2 ayat 16-nya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, kalau kita sebagai gambaran Allah itu sendiri, sadarlah bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi kita milik Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadikan diri kita sebagai surat yang terbuka yang menghidupkan firman Tuhan dalam setiap hati pikiran kita, agar semua orang tahu siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.